Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab doa. Terakhir kemarin minta hidup nambah kebaikan, mati berhenti dari kejelekan. Ada apa belum? Ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Nah, selanjutnya ini doa pendek nih, mestinya harus hafal nih. Doa pendek. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oh, yang kita udah. Selanjutnya nih. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Qala, dari sahabat Ali radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda untukku, qul, katakan atau berdoalah dengan ini, Allahumma hdini wasaddidni. Simpel kan? Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah aku petunjuk, wasaddidni, dan perbaikilah, baguskanlah diriku. Saddid itu artinya baik ataupun bagus. Dalam hal ini kita minta dibimbing untuk selalu baik gitu. Wasaddidni, dibimbing untuk selalu benar gitu ya. Kayaknya hafal nih. Allahumma hdini wasaddidni. Pakai sin ya. Sebab kalau shin itu beda lagi tuh. Kalau syaddid itu artinya bisa, shin, pakai shin itu artinya bengis bisa, kejam bisa, sadis bisa, pedih juga bisa. Itu syaddid, pakai shin. Makanya bahasa Arab itu harus hati-hati. Dia harus pakai sin. Saddid ya. Saddid itu artinya benar, betul, baik ya. Jadi minta petunjuk dan minta dibimbing untuk benar, dibimbing untuk selalu baik. Kita hafal langsung nih. Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ayo, udah hafal nih. Allahumma hdini wasaddidni. Wis, langsung ngapal. Mantap ini. Hah? Ya. Allahumma hdini wasaddidni. Ini namanya doa jami', komprehensif.
ya, minta petunjuk dan minta selalu dibimbing untuk benar, untuk baik. Atau dengan redaksi lain, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Mana yang enak nih? Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Sadad. Ya Allah, aku minta petunjuk, wassadad, kebenaran atau kebaikan. Kayaknya simpel yang pertama tadi kan. Langsung fokus gitu kan. Langsung hafal kan yang penting kan. Kalau ini kan yang diminta sama, al-huda wassadad. Ya. Makanya ada dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Qawlan sadida, bukan syadida ya. Kalau syadid, wah, bisa ucapan kasar namanya kalau syadid. Tapi kalau sadida maka benar ataupun baik. Kita ulang lagi. Allahumma hdini wasaddidni. Hafal ya, Pak Marianto ya? Allah udah. Ada. Wasaddidni. Coba Pak Marianto. Allahumma hdini wasaddidni. Wah, hafal udah kan. Pak Sudirman juga hafal kan? Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini. Allahumma hdini. Ihdina. Ihdi. Kan kalau kita baca surat Fatihah kan ihdi. Nah, kalau ini ihdini gitu. Ya kan? Ihdina menjadi ihdini. Nah, sekarang Allahumma hdini. Coba. Allahumma dini. Wasaddidni. Oke. Hafal saya insyaallah lah. Kita lanjut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qol. Dari sahabat Anas nih ya. Sahabat Anas radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nah, ini selalu nih, ada kana, ada yaqul. Itu berarti terbiasa. Dulu Rasulullah terbiasa membaca doa ini. Biasa membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa fi riwayatin wa dhala'atid daini wa ghalabatir rijal, rawahu Muslim. Coba, ini Rasulullah minta berlindungan dari tua nih, dari tua yang makanya kalau tua jangan sampai pikun dan yang lainnya nih. Ini Rasulullah minta lagi. Kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana Rasulullah minta agar
dilindungi dari kejelekan umur tua. Nah, ini minta lagi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal ajzi, dari kelemahan. Bisa lemah fisik, bisa lemah mental. Ya. Lemah. Ngadepin musuh lemah. Ya kan? Wal kasal, dan malas ya. Wal jubni, dan pengecut, mentalnya ngadepin musuh dah ciut, pengecut. Wal haram, dan tua. Haram pakai ha, bukan ha. Kalau pakai ha itu artinya mulia, malah Masjidil Haram. Haram itu artinya iya, jauh. Haram, Masjidil Haram pakai ha itu, masjid yang dimuliakan. Kalau haram panjang itu haram artinya. Panjang ya. Makanya jangan Masjidil Haram, jangan ngomong Masjidil Haram, jangan. Pendek dia. Masjidil Haram. Tapi kalau panjang haramun itu artinya haram. Nah, ini haram. Haram ini artinya tua. Tua yang tentunya merepotkan. Ya. Ini haram, ha, jangan ha ya. Justru kita harus minta kemuliaan kan. Kalau berucapnya pakai ha, berlindung dari kemuliaan gitu. Jadi berlindung dari ketuaan yang menyusahkan. Atau dalam doa lain Rasulullah, kejelekan usia tua. Kejelekan usia tua ya itu tadi, pikun, macam-macam lah. Semuanya. Nah, artinya Rasulullah selalu berdoa ini, gitu. Wal bukhli, pelit, kikir, bakhil. Minta perlindungan. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Fitnah kehidupan dan kematian. Wa dhala'atid dain, dan berlindung dari beratnya hutang. Ya, lilitan utang. Kita kalau punya utang jangan yang gede-gede lah. Namanya hidup itu butuh, kadang berhutang nggak apa-apa, hutang dibolehkan. Tapi kita minta agar bisa membayarnya. Hutang boleh. Malah lebih baik berhutang daripada Iya. Ya rata-rata bisnis itu hutang. Tapi kalau nggak bisa bayar ya mendingan jangan hutang. Hutang itu sebuah solusi. Tapi kalau itu tidak bisa membayar, apalagi menjadi tekanan, maka mendingan menghindar dari hutang, apalagi hutang ke bank ya.
Ya, nanti bank-bank yang ada bunga riba itu. Nah, Utang yang produktif kan. ya. Banyak menggerakkan ekonomi. Ya. Wa ghalabatir rijal, dan dari apa? Ghalabah itu artinya kemenangan. Ar-rijal, orang-orang laki-laki ya. Jadi artinya kita jangan sampai di bawah tekanan orang, dikuasai orang tuh nggak enak. Ya, kita sampai nggak punya kebebasan untuk pergi karena dapat tekanan orang, tekanan kelompok, tekanan preman. Wah, itu kan tersiksa kita. Nah, kita minta jangan sampai kita ini dikuasai atau di bawah tekanan orang-orang itu. Itu. Dan ini diminta sama Rasulullah. Hah? Artinya bisa jadi orang itu, dan dalam kehidupan ini memang nyata ada orang-orang yang memang nggak punya kebebasan, tersandra oleh orang, entah itu pimpinan yang memanfaatkan bawahannya, atau memang orang yang berkuasa yang punya perangai suka memeras, mengancam aparat dan yang lainnya, gitu kan? Atau karena ini hutang budi. Nah, itu hutang budi, akhirnya kita udah nggak bisa apa-apa itu. Nah, kita minta perlindungan dari itu semua. Nah, gitu. Ayo kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa dhala'ati, mohon maaf, wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Kita ngulang begini minimal seumur hidup kita pernah doa ini, ya kan? Dan doa yang kita baca sekali ini Allah terima, kita minta. Ya. Kita ulang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Amin ya Allah. Ya, berlindung dari kelemahan, dari kemalasan, dari pengecut, dari tua yang menyusahkan, dari kekikiran, dari azab kubur,
dari fitnah kehidupan dan kematian, dari terlilitnya hutang, dan dari penguasaan orang. Ya, Masya Allah. Rawahu Muslim. Hadis terakhir hari ini. Wa an Abi Bakrin Siddiq. Ini Abu Bakar ini jarang meriwayatkan hadis. Beliau pernah di usia akhirnya dia pernah mencatat hadis. Tapi begitu mau meninggal, meminta anaknya, yaitu istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, untuk membakar tulisan-tulisan yang dia catat dari Rasulullah. Abu Bakar itu orang yang hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Takut nanti dianggap itu Quran. Nah itu. Nah, ini jarang-jarang nih, jarang-jarang sahabat Abu Bakar. Dan dia minta doa kepada Rasulullah. Jadi minta amalan. Nah, itu. Jadi minta amalan tuh boleh. Karena sahabat-sahabat dulu juga termasuk sahabat Abu Bakar minta amalan kepada Rasulullah. Kalau saya sukanya nggak minta amalan, sukanya didoain, minta didoain. Jadi nggak memberatkan diri. Sebab kalau kita sudah minta amalan, berarti kita harus lakukan kan. Kalau saya ke orang soleh, ya Allah mohon didoakan. Udah kan. Kalau minta amalan kan berarti kita harus konsekuensi dong, ngamalin, gitu kan. Saya gitu kalau ngadep orang soleh, mintanya doa aja, bukan minta amalan. Kecuali kita nggak minta disuruh tuh. Nah kalau disuruh bisa kita amalkan, bisa tidak kan. Nah kita nggak minta soalnya. Kalau minta itu. Wan Abi Bakrin As-Siddiq. Ini Siddiq itu julukan, yaitu orang yang selalu jujur. Radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah, sesungguhnya dia meminta Rasulullah, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alimni, ajarkan aku ya Rasulullah, duaan, sebuah doa." Dia minta amalan memang nih. Ad'u bihi fi salati, yang aku akan minta di dalam salatku. Minta doa yang dibaca dalam salat. Tentunya biasa ini sebelum salam, ya. Sebelum salam ini. Jadi minta doa yang diamalkan di dalam sholat. Qala, maka Rasulullah menjawab, qul, bacalah atau katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hafal ya, hafal. Ini doa sebelum salam. Ya, Pak Zul udah hafal. Ya nanti kita artikan. Pak Zul udah hafal. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku selalu menzalimi diriku. Dalam arti selalu berbuat dosa, selalu mengerjakan yang tidak Allah perintahkan ataupun tidak Allah sukai. Ya tadi malas, pelit, pengecut, ya itu kan Allah nggak suka itu.
Jadi menzalimi diri itu banyak sekali. Kita punya kemampuan tapi kita tidak maksimalkan juga namanya menzalimi diri. Harusnya kita ini punya potensi lebih tapi tidak dimaksimalkan, termasuk menzalimi diri. Nah, kita minta itu, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku zulman katsira, dengan kezaliman-kezaliman yang sangat banyak. Masya Allah. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Maghfiratan min indika, ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmati aku, sayangi aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Masya Allah. Ini doa sebelum salam tuh kemarin kita sudah hafalkan ya. Di antaranya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Terus lain, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, tambah ini nih. Ini tambah ini. Tiga. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau kita jadi imam jangan baca. Ingat ya, kalau kita jadi imam nggak boleh baca yang sunnah-sunnah kayak gini. Kasihan makmumnya nunggu ngapain nih imam nih, gitu. Jadi bengong makmumnya, ya. Makanya saya senang jadi makmum itu. Kalau yang sajad ini tadi doa aja. Ya, doa. Itu di luar sholat ya. Di luar sholat. Kalau ini dalam sholat. Pokoknya kalau doa-doa yang sunnah gini, kalau kita jadi imam nggak usah dibaca, ya, nggak usah dibaca. Karena nanti makmumnya, apalagi tadi tiga-tiganya dibaca itu. Makmumnya ini ini baca apa ini? Maaf. Apalagi ada yang kebelet, ada ini udah. Ini terutama kalau sunnah-sunnah, ya. Kalau jadi makmum pun, kalau imam sudah salam, ya udah nggak usah dibaca semua. Itu ya. Ini kadang-kadang kita ingin melakukan sunnah-sunnah yang gini nih, tapi memang harus tahu sikon. Nah, kalau sudah sholat sunnah, udah sepuasnya kita baca ini. Cuma urutannya gini, kemarin itu dalam sebuah hadis yang Rasulullah langsung secara eksplisit menyatakan
bacalah sebelum salam atau akhiru kalam fi sholat, doa akhir itu yang ini, Allahumma firli ma qaddamtu, ini diakhirkan. Itu paling akhir. Terus yang paling pertama apa? Terserah, bisa ini, bisa ini. Yang penting yang secara eksplisit Rasulullah menyebutkan doa terakhir sebelum salam. Ya, itu kan ada kan kemarin kita bahas kan, doa terakhir sebelum salam. Jadi kalau saya biasanya ini dulu nih. Kalau saya, jadi doanya Abu Bakar saya baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini saya baca dulu, baru baca Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni la antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Baru salam. Assalamualaikum. Kenapa? Karena ada tauhid tadi, la ilaha illa anta, itu tauhid terakhir. Jadi usahakan memang setiap akhir kalimat kita minta, ucapan kita itu tauhid. Gitu. Dalam sholat pun terakhir kita menyebut la ilaha illa anta, baru assalamualaikum. Itu ya. Karena kalau itu di hadis yang kemarin itu akhiru doa qabla salam. Kalau nggak salah itu kemarin itu kita diingatkan sama Rasulullah secara eksplisit itu. Makanya baiknya itu dijadikan doa terakhir. Ya. Ya. La ilaha illa anta, baru assalamualaikum. Ya. Itu ada itu di itu. Nah ini, nih ini jelas kalimatnya nih. Dan ini doa yang diajarkan kepada Ali. Jadi kita baca doa yang diajarkan kepada Abu Bakar. Kalau yang tadi ma qaddamtu ini yang kepada Ali nih. Rasul mengatakan, idza qama ila shalat, ada Ali menceritakan, Rasulullah kalau sedang sholat, yakunu fi akhiri ma yaqul, maka doa yang terakhir yang dibaca oleh Rasulullah, nah itu ada kata-kata itunya, yakunu min akhiri ma yaqul, ucapan yang atau doa yang terakhir Rasulullah sampaikan, bahkan dijelaskan bainat tasyahud, antara tasyahud wassalam. Iya, kan kita baca tasyahud kan, at-tahiyyatul mubarakatuh itu. Kemudian doa kan Rasulullah. Ali mengatakan begini, terakhir yang diucapkan, yang didoakan oleh Rasulullah adalah ini. Jadi makanya saya, karena ada ucapan ini, doa ini saya selalu akhirkan. Karena akhiru ma yaqul, terakhir yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Nah ini ketemu ya. Jadi ini paling akhir. Kalau yang Abu Bakar saya baca di awal.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Kita hafalan ya. Ayo kita baca. Belum toh. Kita baca bareng-bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, jadi urutannya itu kalau mau dibaca semuanya ya. Yang penting akhirnya itu kalau masalah mau pertamanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam boleh itu pertama nggak apa-apa. Nah yang kedua ini baru yang terakhir yang itu. Jadi ini tadi di tengah-tengah ada ilah antanya juga ya Pak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Iya ada itu juga. Ya, tapi bukan la ilaha illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Nah itu ilah antanya di situ. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi ini jelas-jelas Abu Bakar minta amalan doa yang dibaca dalam sholat. Ya, jelas ini. Jadi tidak minta doa di luar sholat. Ini doa yang katanya gini, ya Rasulullah ajarkan aku doa yang aku akan baca di dalam sholatku. Nah, di dalam sholatku. Sebetulnya kalau di dalam sholatku waktu sujud juga boleh, ya. Waktu sujud kita baca ini boleh, gitu kan? Kalau sujud kan doa apa aja boleh. Nah, tapi saya diajarkan oleh guru ini dibaca sebelum salam. Kalau Pak Zul dulu sebelum salam juga. Di luar sebaca juga. Di luar sebaca juga. Oh iya nggak apa-apa kalau di luar mah bebas loh. Ya di luar mah bebas itu, gitu ya. Itu Allah yang pilih dambu kulahu bikohu wajilahu. Itu doa sujud. Jujur. Itu dalam sholat juga berarti. Dalam sholat ya, kan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Wah itu memang kalau di sholat itu pokoknya minta ampunan semua itu. Ini ampunannya tadi tuh, ya Allah aku mohon ampunan dosaku semuanya, diampuni semua dosaku, kullahu, baik yang besar ataupun yang kecil-kecil. Dikoh itu artinya yang kecil-kecil. Awalahu, doa yang masa lalu, yang awal-awal sejak balik. Nah baca itu, coba. Ini kita minta doa sejak kita balik dihitung sebagai dosa, kita minta diampuni. Wa akhirahu, dan nanti sampai akhir, sampai akhir kematian. Wa alaniyatahu, yang nampak. Wa sirrahu, yang sir, sembunyi, tersembunyi, dosa tersembunyi. Itu dalam yang kita bahas kemarin dibaca ketika sujud, ya, ketika sujud. Alhamdulillah, semoga ini bisa kita amalkan ya. Ini doanya foto ya, ya kita foto. Doa Abu Bakar. Ya ini, yang ini.
Tapi jangan dibakar ya. Yang dibakar uli aja, uli bakar. Ya. Yang dibakar, Abu Bakar membakar itunya. Anwar uli bakar. Iya. Bakar tuh bikir. Enggak, Abu Bakar membakar itu tulisan. Oh, yang membakar Siti Aisyah. Bakar tuh artinya bukan artinya membakar. Biker, gadis. Kamu uli bakar. Bapaknya gadis. Bapaknya Kalau Aisyah. boker lah ya. Abu Bikr. Artinya bikr. Bikrun itu artinya gadis. Ya. Bapaknya Siti Aisyah kan? Aisyah itu anak pertamanya ya? Anak pertama. Kalau nggak salah nggak. Allah alam ya, belum tahu. Bikr, bakar. Itu artinya gadis, Pak. Bukan baka. Wallahu alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.